Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam tentunya tetaplah terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang besar, Nabi yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud, dimanapun Anda sekalian berada pada hari ini dan hari-hari seterusnya, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, rezeki yang berkepanjangan, ya, selalu dalam kemuliaan, selalu dalam kejayaan, ya. Insya Allah baik kejayaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada, ya, seperti biasa, sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan aktivitas di pagi hari, saya ingin mengajak saudara-saudara sharing, ya, berbincang-bincang mengenai hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia dan kelak untuk akhirat. Amin ya robbal alamin. Kenapa di pagi hari sebelum kita beraktivitas, ya, karena di pagi hari ini energi kita masih sangat positif, sehingga otak kita, pikiran kita masih mudah menerima masukan-masukan, terutama ilmu-ilmu tentang kebaikan, ya. Nah, mumpung energi kita masih positif, otak kita masih mudah menerima untuk hal-hal yang baik, maka dari itu, ya, pada kesempatan pagi ini, di waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku membahas tentang, ya, apa sebetulnya hikmah yang terbesar di balik Allah menyuruh kita melakukan sholat tahajud. Ya, jadi hikmah yang terbesar, ya, mengenai perintah Allah kita disuruh melaksanakan sholat tahajud, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, tentunya apa yang menjadi perintahnya Allah ini adalah kebaikan untuk hamba-hambanya, ya. Allah selalu menginginkan hal-hal yang baik, ya, untuk hamba-hambanya sebagai bekal untuk kehidupan di dunia dan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak, ya. Nah, jadi kenapa Allah membangunkan kita, ya, memerintahkan kita untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku, ya, karena, ya, nanti pada hari kebangkitan, supaya kita tidak kaget lagi, ya, apabila kita meninggal, ya, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kita sudah terbiasa bangun, ya. Nah, ya, mungkin seperti ini, ya. Seandainya, ya, kita pada saat tidur, ya, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, ya, kita dimatikan oleh Allah, ya. Nah, nanti pada saat kita bangun, ya, kita sudah terbiasa dibangkitkan Allah di alam kubur, kita tidak sadar, ya, bahwa kita ini sudah meninggal.
Yang kita ingat adalah kebiasaan kita. Apa kebiasaan kita? Yaitu bangun di tengah malam, ya. Akhirnya pada saat kita dibangkitkan, kita tidak ingat, kita tidak sadar kalau kita sudah dimatikan Allah. Karena kita sudah terbiasa bangun sholat tahajud, maka pada saat kita bangkit, dibangkitkan Allah, kita bingung, kita mencari tempat wudhu, ya. Dan diperhatikan oleh malaikat. Kenapa orang ini kok gerasak gerusuk kesana kesini, ya? Rupa-rupanya mencari tempat wudhu. Allah senang, ya, malaikat pun senang melihat manusia ini, ya, karena pada saat dibangunkan dari tidur, dari kematian di alam kuburnya, dia langsung mencari tempat wudhu, ya. Malaikat senang sekali dan Allah bangga sekali dengan manusia yang seperti ini, ya. Makanya, ya, ada sebuah kisah, ya, bahwa ada orang yang sholat di dalam kuburnya. Jadi maksudnya orang yang sholat dalam kuburnya bukan raganya ini, tetapi ruhnya. Karena manusia ini pada saat di dunia dia rajin mendawamkan sholat tahajud. Jadi apabila dia dibangunkan, dibangkitkan Allah di alam kuburnya, dia langsung mencari tempat wudhu dan sholat. Nah, saudara-saudaraku, ya, inilah, ya, hikmah. Sebenarnya inilah hikmah, rahasia yang terbesar, ya, dari sholat tahajud, ya. Kenapa kita disuruh Allah bangun di tengah malam, ya, untuk melaksanakan sholat tahajud. Rupa-rupanya inilah rahasianya, ya, rahasia besar di balik sholat tahajud, ya. Karena nanti pada hari kebangkitan, ya, kita dibangkitkan Allah di dalam kubur setelah kita mati, ya. Kita tidak kaget lagi, ya. Bahkan kita mencari tempat wudhu untuk melaksanakan sholat. Allah bangga, ya. Allah bangga-banggakan kita di depan para malaikat-malaikatnya, ya. Inilah hamba-hambaku yang dulunya senantiasa, ya, mendawamkan sholat tahajud, membiasakan dirinya bangun, ya, pada sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, ya. Jadi hubungan kita dengan terbiasanya kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, supaya iman kita semakin meningkat, ya. Allah menyuruh kita untuk mempertebal iman kita, ya. Jadi dengan kita membiasakan sholat tahajud, ya, iman kita menjadi kuat, menjadi besar, keyakinan kita kepada Allah menjadi besar, ya. Nah, dengan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah, ya, yang semakin kuat, ya. Di sini Allah bertujuan, ya, supaya kita hambanya, ya, mengistirahatkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, ya, supaya kita apa? Tidak memikirkan, ya, apa yang menjadi tugasnya Allah, ya. Nah, maka dari itu, ya, kita disuruh membiasakan sholat tahajud, ya. Pertama, agar kita nanti di alam kuburnya dibangkitkan Allah, ya, kita tidak kaget lagi, ya. Bahkan kita berusaha pada saat dibangkitkan dari tidur kita tidak sadar, ya, dibangkitkan dari kematian kita tidak sadar, ya, bahwa kita menganggap kita masih tidur, kemudian kita bangun mencari tempat wudhu dan kita melakukan sholat. Allah sangat bangga, ya. Kemudian kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, supaya iman kita kuat, ya, sehingga dengan iman kita kuat, kita tidak memikirkan, ya, apa yang menjadi haknya Allah, kita tidak memikirkan apa yang menjadi tugasnya Allah, ya, ya, supaya otak kita ini beristirahat, ya, hati kita beristirahat, pemikiran kita beristirahat, ya, beristirahat dari memikirkan apa yang dilakukan oleh Allah, ya. Maksudnya apa, ya? Tugas Allah itu, kehendak Allah itu mengatur, ya, mengatur kehidupan di alam semesta ini, ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan mengatur apa yang diatur oleh Allah. Seperti apa? Ya, seperti kita memikirkan rezeki, kita memikirkan nasib, ya, kita memikirkan jodoh.
Jadi ini tujuan Allah, supaya kita beristirahat dari memikirkan hal-hal yang demikian, ya. Ini adalah tugas Allah. Jadi kita jangan ikut-ikutan memikirkan apa yang menjadi haknya Allah. Itu maksud dan tujuannya, ya. Jadi tugas kita di dunia ini, ya, kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu beribadah, ya, berikhtiar, mencari rezeki Allah. Hasilnya kita nggak usah pikirkan, ya, kita nggak usah pikirkan mengenai jodoh kita. Kita tidak usah memikirkan mengenai nasib kita. Kita tak usah memikirkan, ya, mengenai apa hasil dari kerjaan kita. Ya, kita hanya menjalankan, ya, kita berikhtiar bekerja, ya. Banyak sedikitnya Allah yang akan menentukan. Terus kita, kewajiban kita berikhtiar, ya, berikhtiar mencari jodoh, ya. Sudah, kita berusaha aja seperti air mengalir, ya, bahwa emang niat kita kita ingin mendapatkan jodoh. Udah, jangan dipikirkan, nanti Allah yang akan memberikan jalannya. Jadi jangan risau, jangan kita merisaukan, ya, apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Jangan kita merisaukan rezeki jodoh yang telah Allah tetapkan untuk kita, ya. Itu pasti akan sampai kepada diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah, tentunya jadi di waktu yang singkat ini, ya, saya tarik kesimpulan bahwa hikmah yang terbesar di balik sholat tahajud adalah pertama, ya, supaya kita nanti, ya, di hari kebangkitan, dibangkitkan Allah dari alam kubur, ya, kita tidak kaget lagi, ya. Karena kita sudah terbiasa bangun di tengah malam, ya. Aku sudah terbiasa bangun, kan begitu. Kemudian yang kedua, Allah sengaja menyuruh kita melaksanakan sholat tahajud supaya iman kita lebih kuat dan percaya, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar otak kita, pikiran kita, hati kita beristirahat untuk memikirkan apa yang menjadi haknya Allah tadi, ya. Yaitu kita jangan memikirkan banyak sedikitnya rezeki. Ya, jangan kita memikirkan jodoh, jangan khawatir, ya, tentang apa yang terjadi di dunia ini. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita hanya berusaha dan Allah yang menentukan, ya, memberikannya kepada kita. Maka dari itu, ya, kurangilah dosa-dosa kita, ya. Selama kita hidup di dunia, kita harus ingat, ya, kita harus mengerem apa perilaku kita yang tidak baik, supaya kita tidak banyak dosa, ya. Sehingga dengan kita sedikit sekali dosa kita, Allah akan memberikan rahmat kita yang banyak kepada kita, ya. Allah akan mendatangkan cintanya kepada kita. Sehingga kalau kita tidak berdosa, ya, apapun yang kita doakan kepada Allah, ya, Allah akan memberikan kepada kita, ya, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Apabila kamu beriman dan bertakwa, ya, kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, tugas kita hanyalah berikhtiar, berusaha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, ya, waktu jualah, ya, yang tentunya mengakhiri percakapan kita, ya. Insya Allah di waktu dan lain kesempatan akan kita sambung lagi, ya, untuk berbincang-bincang hal-hal yang bermanfaat, ya. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dan kefakiran dari ilmu saya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.